Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam website. Yang pertama yaitu e-commerce. Secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu, e-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Berikut adalah daftar 10 e-commerce terpopuler di Indonesia. Yang pertama yaitu Bukalapak. Bukalapak merupakan sebuah situs besar jual beli online yang update dan terpercaya. Yap, jual beli online atau bahasa kerennya adalah e-commerce website. Pada situs ini, Anda dapat menjual dan membeli produk sesuai kebutuhan dan keinginan Anda, dari mulai produk kecil hingga besar, tersedia di situs lapak atau yang biasa disebut dengan bukalapak.com. Yang kedua yaitu bibli.com, berkonsep lifestyle online mall, memberikan pilihan kepada konsumen untuk mencari berbagai perlengkapan dengan mengunjungi 8 kategori produk sesuai kebutuhan, yaitu handphones, elektronik, woman, men, kids and baby, hobi, otomotif, dan kuliner. Website yang ketiga yaitu eBay, adalah situs web daring yang memungkinkan seluruh orang di dunia untuk melakukan transaksi jual beli. Kemajuan teknologi yang ada makin memudahkan orang dalam membeli maupun menjual barang dengan pasar internasional. Yang keempat yaitu Shopee. Shopee adalah sebuah aplikasi yang bergerak di bidang jual beli secara online dan dapat diakses secara mudah dengan menggunakan smartphone maupun di komputer. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi yang memudahkan penggunanya dalam melakukan kegiatan belanja secara online. Shopee akan menawarkan berbagai macam produk fashion hingga produk untuk kebutuhan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu Sociolla. Sociolla adalah online store terpercaya dan terlengkap di Indonesia untuk produk kecantikan, make up, perawatan kulit, kosmetik, parfum, dan skincare. Ini bisa dikatakan untuk perempuan maupun laki-laki. Mengapa dikatakan terpercaya? Karena Sociolla sudah menjamin bahwa semua produknya itu aman, resmi, dan sudah terdaftar. Yang selanjutnya yaitu Alibaba. Alibaba.com merupakan perusahaan e-commerce yang didirikan oleh Jack Ma dan rekannya pada tahun 1999. Marketplace tersebut adalah bisnis pertama pria kelahiran 1964 itu. Alibaba telah menjadi salah satu e-commerce raksasa di dunia. Jumlah pembeli di situs alibaba.com diklaim sudah menjangkau 190 negara. Penggunanya tidak hanya individu, tapi juga pengecer, produsen, pedagang besar, usaha kecil menengah (UKM) yang bergerak di bisnis ekspor-impor maupun agen perdagangan. Yang selanjutnya yaitu Tokopedia. Tokopedia sebagai marketplace terdepan di Indonesia. Tokopedia adalah mall online yang memungkinkan penjual untuk membuka tokonya dan melakukan penjualan dengan mudah tanpa harus memikirkan sewa toko dan bayar gaji pegawai. Mengedepankan keamanan transaksi, Tokopedia menawarkan sebuah pengalaman jual beli online yang aman, mudah, dan nyaman. Bineka. Bineka.com adalah bisnis online store yang bergerak di bidang penjualan perangkat-perangkat IT ataupun teknologi. Penjualan ini didukung oleh berbagai macam outlet dari Bineka.com yang tersebar luas di berbagai tempat di Jakarta, sehingga dapat menjangkau tempat-tempat yang jauh dan memudahkan pengiriman. Tidak hanya berfungsi untuk memberikan informasi, akan tetapi juga berfungsi sebagai tempat bertransaksi. Ini memberikan kemudahan kepada calon pelanggan karena mereka tidak harus langsung datang ke toko, tapi bisa membeli dengan transaksi secara online. Salah satu hal yang sangat diunggulkan dan disebut sebagai hal yang sangat penting di Bineka.com
adalah fasilitas yang menyediakan harga-harga barang elektronik dalam segala macam jenis dan tipenya. Hal ini membuat para calon pembeli dapat membandingkan dengan tempat lain sehingga bisa menemukan pilihan yang tepat. Yang selanjutnya yaitu Zalora. Zalora adalah toko online fashion yang mirip dengan Sociolla, tapi di sini menawarkan koleksi pakaian, aksesoris, sepatu, dan produk kecantikan untuk pria dan wanita. Berpusat di Singapura, Zalora juga terdapat di Hong Kong, Singapura, Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Yang selanjutnya yaitu Lazada. Lazada adalah pusat belanja online yang menawarkan berbagai macam produk, mulai dari elektronik, buku, fashion, mainan anak, peralatan bayi, perlengkapan traveling dan olahraga. Lazada didirikan pada tahun 2012 dan merupakan salah satu cabang dari jaringan retailing online di Asia Tenggara. Jaringan Lazada merupakan salah satu cabang jaringan internet Jerman yaitu Rocket Internet, yang merupakan perusahaan online inkubator yang sukses membuat perusahaan-perusahaan online inovatif di berbagai belahan dunia. Berkantor pusat di Berlin. Proyek yang dimiliki Rocket Internet antara lain Zalando, e-Darling, Top Tarif, dan lain-lain. Jadi fungsi dan tujuan website e-commerce adalah untuk menjual produk, barang atau jasa terhadap pelanggan dan mengusung konsep online. Blog adalah website yang mengandung konten personal dalam bentuk artikel, video, foto, dan link website lain yang disediakan oleh penulis blog. Blog juga didefinisikan sebagai website yang dikelola beberapa penulis dan berisi pengalaman pribadi, observasi, dan opini dari penulis. Blog yang pertama yaitu Dani Rahmat. Terdapat 3 kategori utama di blog Dani, yaitu perencanaan keuangan, dana pendidikan, asuransi, dana pensiun, reksadana, investasi saham. Yang kedua yaitu review film, buku, musik, dan CD, produk teknologi dan kuliner, serta advertorial. Meski kategori konten yang cukup luas, Dani terbilang unggul dalam topik asuransi, perencanaan keuangan, dan investasi. Yang kedua yaitu Iwan Banaran. Ramai, itulah kesan pertama yang muncul ketika membuka blog Iwan Banaran. Banyak banner iklan hampir memenuhi tampilan website, baik di atas header, sidebar, kanan dan kiri, di antara menu di bawah menu utama, hingga banner di bagian bawah halaman. Pada mulanya mungkin Anda akan merasa risih dengan tampilan iklan yang begitu banyak. Namun Anda akan paham mengapa begitu banyak perusahaan otomotif yang berebut ruang di blog ini. Iwan Banaran sebetulnya mengambil niche yang cukup spesifik, namun ini tidak membuatnya terjawab pada opini bahasan yang itu-itu saja. Dia membagi kontennya dalam 5 kategori utama, yaitu reviews, gosip motor, racing, modifikasi, dan galeri. Seolah belum cukup, Cak Iwan juga menelurkan sejumlah subkategori di bawah menu home. Di sana ia mendaftar merek motor dan basis negaranya, serba-serbi, serta tips and trick. Panduan IM. Dalamnya Anda akan mendapatkan begitu banyak insight, panduan, dan studi kasus optimasi website untuk meningkatkan pendapatan dari website dan toko online. Dari deskripsi ini saja, Anda harus paham seberapa berkualitas konten yang ada di blog satu ini. Hey Teresia. Tere adalah blogger yang memiliki passion mendalam soal makanan. Dalam blognya, Hey Teresia, ia berbagi berbagai pengalaman mencicipi makanan di berbagai restoran, berbagi resep, hingga berrekreasi dengan berbagai produk makanan. Semua konten itu berhasil terkombinasikan ke dalam artikel bilingual, foto-foto yang mengunggah selera, serta video YouTube yang oke punya. Virus Traveling memiliki tampilan yang sangat menarik. Di halaman depan terdapat semacam landing page yang memaparkan profil singkat penulis. Dari itu Anda bisa mengklik tombol baca artikel yang membawa Anda ke bagian random stories. Anda juga bisa men-scroll ke halaman bawah untuk melihat
beberapa konten terbaru. Terdapat 5 menu utama yang ada di dalam blog ini. Pertama adalah destinasi, yaitu daftar lokasi yang diurutkan dari dalam maupun luar negeri. Kedua adalah itinerary atau daftar tujuan wisata dalam suatu daerah. Ketiga merupakan review dari tempat-tempat yang dikunjungi. Keempat adalah untuk portofolio video. Terakhir adalah untuk konten-konten sampingan seperti aplikasi traveling, giveaway, dan quest post. Desti baca buku. Salah satu blogger Indonesia yang cukup senior adalah Pauline Destinuagriani atau Desti. Sejak tahun 2011, Desti aktif meresensi buku yang ia baca ke dalam blognya. Desti baca buku per 12 Juni 2019. Ia sudah merampungkan 580 buah buku. Untuk tahun 2019 juga Desti menargetkan membaca 100 buku. Di pertengahan Juli ia sudah merampungkan 81 buku diantaranya. Yang selanjutnya yaitu adalah Om Kicau. Ini adalah blog yang berisi tentang burung peliharaan hingga yang diperlombangkan. Sini juga bisa melihat berbagai jenis burung dan bisa juga mendapatkan file suara burung untuk di-download. Blog selanjutnya yaitu My Tips Cantik. Di dalam My Tips Cantik, Anda bisa menemukan berbagai konten yang membantu menunjang penampilan, mulai dari gaya rambut, fashion, hingga ulasan produk-produk kecantikan. Meski ada kategori konten lain seperti travel and life, keduanya masih memiliki kaitan yang kuat dengan tema kecantikan yang dibawakan. Yang selanjutnya yaitu blog tentang Dove of York. Dove of York adalah blog yang penuh akan inspirasi. Sekali mengunjungi blog ini, Anda akan merasa termotivasi untuk mengupgrade banyak hal dalam blog pribadi Anda. Bagaimana tidak? Blog ini menggabungkan visual yang benar-benar apik, tulisan yang panjang dan menarik, serta elemen personal yang sangat kentara. Yang terakhir blog yaitu The Conundrum Journal. Membaca The Conundrum Journal serasa kembali ke era blogging sebelum tahun 2010-an, di mana sebuah blog memiliki desain yang sangat simpel dan padat akan tulisan. Di bagian sidebar sebelah kiri Anda bisa menemukan menu utama yang akan tampak seperti daftar isi buku. Terdapat 6 menu utama yaitu About, Published Work, Video Essay, Media, Appearance, Fiction, dan Chapter. 4 dari ke-6 menu utama lebih banyak merujuk pada konten di luar platform blog. Fungsi blog yaitu satu sebagai media pribadi, yang kedua media untuk berbisnis, yang ketiga yaitu sebagai media untuk berbagi informasi, dan yang terakhir yaitu sebagai media untuk promosi atau iklan.